Allah taufik kepada kita untuk selalu bisa istiqomah di dalam beramal soleh. Semoga kita mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Dia dimulai. Ya. Belum share Mbak Susi. Ya. Ya, itu sudah. Aku dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id, yaitu Abdullah bin Muqaffal radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang berqadzaf, yaitu melemparkan kerikil dengan dari telunjuk dan ibu jari. Ya, ini kerikil itu diletakkan di jari yang satu, yakni ibu jari, lalu dilemparkan dengan jari lain, yakni jari telunjuk. Selanjutnya berkata, sesungguhnya berqadzaf itu tidak dapat membunuh binatang buruan, tidak dapat pula membunuh musuh, dan bahwasanya berqadzaf itu dapat melepaskan mata atau membutakannya, dan dapat juga merontokkan gigi. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ada seorang keluarga dekat dari Ibnu Muqaffal berqadzaf. Lalu olehnya orang tersebut dilarang dan berkata bahwasanya Rasulullah melarang berqadzaf itu dan berkata, sesungguhnya berqadzaf itu tidak dapat membunuh binatang buruan. Kemudian orang dilarang itu masih mengulangi lagi perbuatannya. Lalu Ibnu Muqaffal berkata, saya telah memberitahukan kepadamu bahwasanya Rasulullah SAW melarang berqadzaf, tapi engkau masih juga mengulangi perbuatanmu. Mulai sekarang saya tidak akan berbicara lagi padamu selama-lamanya. Jadi ini boleh ya, artinya tidak menyapa atau tidak berbicara dengan yang menentang. Ini bukan berarti memutus silaturahim ya, tapi dalam tanda petik kayak menghukum apa kayak gitu ya, Ustazah ya. Memberikan pelajaran kepada orang yang tidak nurut kepada Allah dan Rasulnya setelah kita menyampaikan dulu, memberitahu dulu. Tapi kalau orang itu tidak nurut, ya udah, emang gua pikirin gitu, tinggal aja. Gitu. Yang jelas di sini bermain ketepil ya, nggak diperbolehkan, karena itu biasanya kan anak-anak yang itu suka apa mengketepil apa itu burung kayak apa aja, kadal kayak suka digitukan, itu nggak boleh. Nah, tapi umpamanya kita sekarang ini yang sudah tahu, sampaikan kepada anak cucu kita, barangkali mereka itu bermain ketepel, maka kita larang. Dan kita usahakan ya sebaik mungkin ketika kita menyampaikan dalam larangan tersebut. Karena ketepil itu tidak akan bisa membunuh binatang buruan, kecuali kalau dengan tembak atau panah. Nah, insya Allah itu akan mematikan. Tapi kalau ketepil itu hanya melukai gigi, kalau kena gigi, kalau umpamanya kena mata akan membutakan mata. Bagaimana? Iya. Iya. Karena Jadi banyak pada bahaya saat itu ya maksudnya Ustazah ya. Gimana Dok? Karena banyak bahayanya ya, jadi nggak mematikan tapi membuat bahaya ya juga ya. Iya, iya. Ngeri itu kalau kena orang lewat, atau kita yang lewat kena ketepil anak-anak. Ya, betul itu. Di Islam itu sampai ketepil aja ya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Monggo, lanjut Dokter Dia. iya, Ustazah, waktu kecil itu saya suka main ketepil itu dipakai untuk ini, ngambil mangga. Oh, Mangga ya. itu kita ketepil terus jatuh kan. Ya. Tapi problemnya kan kalau dia meleset kena orang. Iya. Nah, itu. Ke atas ya. Burung ya, burungnya nggak mati tapi sakit, kasihan kan. Sakit, kasihan ya. Kalau toh itu nggak kena, berarti ada orang di depan ya gitu, karena kata Dokter Win sasarannya itu ya itu orang yang lewat, orang yang ada di bawahnya. Monggo, lanjut. 167 Mbak Susi, monggo. Dari Abis bin Rabi'ah katanya, saya melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mencium batu hitam Hajar Aswad dan dia berkata, saya mengetahui bahwa engkau itu adalah batu.
engkau tidak dapat memberikan kemanfaatan dan tidak pula dapat membahayakan. Andai kata saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menciummu, pastilah aku juga tidak suka menciummu. Paham. Ini anu ya, apa untuk apa namanya, menghindari bahwa mencium Hajar Aswad itu rukun atau kewajiban. Nah, di sini ditegaskan karena hanya karena ingin mengikuti Rasulullah saja. Ini Ya, Hajar Aswad dicium gitu ya. tapi tidak merupakan rukun dan tidak pula merupakan wajib. Karena Rasulullah yang melakukan itu, maka seorang Umar bin Khattab, sahabatnya yang beliau itu taat, samina wa ata'nya terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, maka beliau mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan kata-kata supaya terhindar dari kesyirikan. Wahai batu, kamu itu batu kok, tidak ada madarat dan tidak ada manfaat. Kalau Rasulullah tidak mencium kamu, aku pun tidak akan mencium gitu. Maka dengan adanya mengkecupnya batu tersebut itu merupakan niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Jadi tidak ada sifat mengkultuskan, tidak ada sifat apa mengagungkan batu tersebut. Tapi sekarang kan orang itu biasanya apa ada sapu tangan, kemudian dielus-elusan ke batu, sapu tangannya disimpan gitu kan, karena katanya sudah mengelus batu hitam itu atau Hajar Aswad tersebut. Begitu juga kiswahnya, orang-orang menyimpannya, kemudian disimpan, dicepuk, wah disimpannya juga di dalam lemari, wah dan lain-lain sebagainya. Hati-hati, itu merupakan pengkultusan dan tidak ada dasar hukumnya. Monggo dok. Termasuk kalau cerita bahwa aku bisa alhamdulillah aku bisa nyium Hajar Aswad. Kayaknya seolah-olah dia Istimewa. yang istimewa mendapat rahmat dari Allah yang rupa. Itu tidak bisa juga ya. Perasaan-perasaan seperti itu kan bisa ternodai oleh setan ya. Iya, jadi akhirnya dia mengkultuskan. Jadi seolah-olah dia tabaruk dari batu hitam itu. Artinya mengambil barokah. Padahal Umar bin Khattab sudah mencontohkan, kamu tidak memberi madarat dan tidak pula memberi manfaat. Yang memberikan barokah, yang memberikan kebaikan adalah Allah semata-mata. Cuman gerakan seperti itu adalah hanya meniru Rasulullah saja. Sementara sekarang orang berebut sampai saling mendorong, saling menyakiti ya Ustadzah. Iya, bayar lagi. Sudah gitu bayar lagi. Iya betul ya Allah. Nah, kalau kita sudah tahu hadisnya bahwa itu tidak merupakan rukun dalam melaksanakan umroh ataupun haji, maka nggak perlu. Semadanya mampu ya silahkan kita niru seperti Umar bin Khattab kata-katanya. Kalau toh kita tidak mampu ya cukup dengan dari jarak jauh aja ataupun kita lewat aja dengan desak-desakan orang daripada kita bahaya. Ya monggo lanjut. Oke, bab baru monggo Dr. Wiwin. Ya, bismillah. Kewajiban mengikuti hukum Allah dan apa-apa yang diucapkan oleh orang yang diajak ke arah itu dan yang diperintah berbuat kebaikan atau dilarang berbuat keburukan. Allah Ta'ala berfirman, tetapi tidak demi Tuhanmu, mereka belum sebenarnya beriman sebelum mereka meminta keputusan kepadamu perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menaruh keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang engkau berikan itu, dan mereka menyerah dengan penyerahan yang bulat-bulat. An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman pula, hanya saja ucapan kaum mukminin apabila mereka diseru kepada jalan Allah dan Rasul-Nya untuk memberikan hukum di antara mereka itu, ialah mereka itu mengucapkan kita semua mendengarkan dan mentaati. Sami'na wa ata'na ya. Mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. An-Nur 51. Monggo dok. Dua ayat ini bagaimana? Ya, jadi dahulu itu
orang kalau memang betul-betul mereka menyatakan beriman, berarti mereka kalau ada masalah, mereka seharusnya bertanya kepada Rasul, dan apabila sudah ada pernyataan dari Rasul itu mestinya yang diikuti gitu, dan Iya. mereka betul-betul patuh taat, nggak kayak tanya-tanya lagi tentang hal itu. Situasi kondisi sekarang kita tidak bertemu dengan Rasul. Bagaimana? Ya, tidak bertemu ya berdasarkan Al-Quran dan hadis yang ada ya, Ustazah. Iya. Iya. Jadi artinya ketika kita berpakaian sebagai seorang muslimah, bagaimana Rasulullah mensabdakan, maka kita harus samina wa ata'na. Contoh di situ, umpamanya, mohon maaf dok, kita ambil di Muslim dok, gaib Muslim, bab tentang berpakaian. Di bab tentang pakaian jilid 4. Saya ambil mushaf sebentar. Kok belum? Lah, Berpakaian tetapi telanjang. Hmm. Wah. ini sudah share screen belum ya? Belum. Belum. Berpakaian tetapi telanjang. Ini 1126 ini. Oh itu 142. Tunggu. Hadis 2004 berarti. Tunggu. Win, Dr. Win, monggo. Ya, monggo dok. Yang tetapi bertelanjang. 2004. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Satu, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. Dua, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan punu unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Saya akan menjelaskan di nomor 2-nya saja. Ini contoh kita samina wa atona sebagai perempuan muslimah terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya pada kita. Rasulullah SAW bersabda ada dua macam penduduk neraka. Ini adalah merupakan penghuni neraka, tapi dua macam ini di zaman Rasulullah belum kelihatan, belum muncul dua orang ini. Nah, boleh jadi sekarang ini yang muncul. Di antaranya nomor 2, wanita-wanita yang berpakaian, tetapi sama juga dengan telanjang. Kenapa dikatakan dia berpakaian tapi telanjang? Karena pakaiannya terlalu minim. Berarti kan tidak menutup aurat. Mungkin di atas lutut tersebut, kemudian ini jago you can see dan lain sebagainya, dan terlalu tipis atau tembus pandang. Ya, ada perempuan yang seperti itu. Hanya kelihatan BH-nya saja dari luar nerawang. Nah, atau terlalu ketat. Rata-rata ini
muslimah yang suka memakai terlalu ketat. Mereka memakai celana bahan jin. Kemudian pakaian atasnya itu kaos. Jadi kan sampai pinggang. Kemudian dia memakai legging juga. Tapi berkerudung, coba. Kerudungnya rapi, tertutup. Bahkan kerudungnya itu ada yang sampai dada, menjulur ke perut juga. Tapi begitu giliran pantat dan ketatnya itu pakaian, tidak mereka perhatikan. Boleh jadi mereka tidak mengaji atau tidak paham tentang cara berpakaian muslimah. Atau sudah paham, akan tetapi tidak dipakai. Atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Ya panjang, akan tetapi belahannya itu sampai betis. Dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu juga. Rambut mereka disasak bagaikan punuk unta, seperti sinden-sinden yang rambutnya ke atas, pakai konde-konde seperti itu. Atau orang yang berkerudung, akan tetapi di bagian belakangnya itu sampai melengkung, seperti pengantin-pengantin, yang di dalamnya itu ada sambungan-sambungan, entah dari kain, entah dari konde tersebut. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga. Bahkan tidak dapat mencium baunya surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Nah, ini pembelajarannya bagi kita, jangan sampai kita di nomor 2 ini ada sifat-sifat ini. Karena orang yang demikian tidak disebutkan, oh dia kan sholat, dia kan zakat, dia kan puasa. Artinya jangan sampai amal puasa kita, sholat kita, zakat kita ternodai oleh pakaian kita. Maka dengan adanya pakaian yang kategorinya di nomor 2 ini, dia termasuk penghuni neraka. Relasinya dengan hadis yang tadi, kita samina wa atona itu berarti kita menjauhi sifat-sifat pakaian yang ada di nomor 2 ini. Monggo, bagaimana Dokter Dia? Ya, sudah. Siap. Paham. Monggo, kalau ada pertanyaan, bertanya dulu. Kalau enggak, ya sudah, berarti insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita. Silahkan, lanjut. Oke. Ini keterangannya sudah nggak usah ya, Ustazah? Ya, enggak usah. 168 ya. 168. Ya, Ummu Akila itu non sewu siapa nggih? Ummu Akila? Izin Ustazah. Iya. Waalaikumsalam, salam kenal. Saya baru gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi Dulu ikut menyimak, insya Allah misalkan nanti bukunya saya punya atau linknya saya ada, bisa membantu untuk membacakan. Sementara menyimak dulu Ustazah Ji. Oh, nyimak dulu ya. Tapi di monitor kan ya, Dok? Di monitor bisa dilihat. Bisa kelihatan, cuman saya zoom, saya besarkan. Nggih. Berkenan baca? Nggih. Saya bacakan Ustaz. Iya. Nggih. Kan ini nggih. 168. Bismillah. Dari Roh radhiyallahu anha katanya ketika ayat ini turun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang artinya bagi Allah adalah apa-apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di bumi. Jikalau engkau semua terangkan apa-apa yang di dalam hatimu, atau jikalau engkau semua sembunyikan itu, niscaya Allah akan memperhitungkan semuanya sampai akhir ayat. Dikala itu, maka hal yang sedemikian tadi dirasa amat Ustazah
kacamata saya agak kesulitan zoom scroll-scrollnya. Oh, oke. Baik. Iya. Saya lanjutkan aja ya. Kala itu, maka hal yang sedemikian tadi dirasa amat berat oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lalu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka berjongkok di atas lutut mereka lalu berkata, "Ya Rasulullah, kita telah dipaksakan untuk melakukan amalan-amalan yang kita semua juga kuat melaksanakannya, yaitu sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Tetapi ini telah diturunkan kepada Tuhan sebuah ayat dan kita rasanya tidak kuat melaksanakannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Adakah engkau semua hendak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh dua golongan ahlul kitab, kaum Nasrani dan Yahudi, yang hidup sebelummu semua ini, yaitu ucapan, kita mendengar, tetapi kita menyalahi." Oh, jadi kita mendengar, tapi kita tidak nurut, gitu ya. Ya, Tidak boleh sedemikian itu, tetapi ucapkanlah, kita mendengar dan kita mentaati. Kita memohonkan pengampunan. Kita memohonkan pengampunan padamu, ya Tuhan kita, dan kepadamulah tempat kembali. Setelah kaum, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah, membaca itu, lagi pula lidah-lidah mereka telah tunduk, tidak bisa bercakap sesuatu, lalu Allah Ta'ala menurunkan lagi sesudah itu ayat yang artinya. Dualah, Rasul itu mempercayai. Win, tolong diterusin, Win. Ya, kaum setelah kaum sahabat-sahabat Rasulullah SAW membaca itu, lagi pula lidah-lidah mereka telah tunduk, tidak bisa bercakap sesuatu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan lagi sesudah itu ayat-ayat, yang artinya Rasul itu mempercayai apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Begitu pula orang-orang yang beriman. Semuanya percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kita tidak membeda-bedakan seorang pun di antara rasul-rasul Allah itu. Mereka berkata lagi, kita mendengar dan kita mentaati. Kita memohonkan pengampunan daripadamu ya Tuhan kita, dan kepadamulah tempat kembali. Selanjutnya, setelah mereka telah melaksanakan sebagaimana isi ayat di atas itu, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan lagi ayat yang artinya Allah tidak melaksanakan kewajiban kepada seseorang hanya sekedar kekuatannya belaka. Bermanfaat untuknya apa-apa yang ia lakukan dan berbahaya pula atasnya apa-apa yang ia lakukan. Ya Tuhan kita, janganlah Engkau menghukum kita atas sesuatu yang kita lakukan karena kelupaan atau kehilafan yang tidak disengaja. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar kita telah melaksanakan. Ya Tuhan kita, janganlah Engkau pikulkan kepada kita beban yang berat sebagaimana yang telah Engkau pikulkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Beliau bersabda, benar. Ya Tuhan kita, janganlah Engkau pikulkan kepada kita sesuatu yang kita tidak kuat melaksanakannya. Beliau bersabda, benar. Dan berilah maaf dan pengampunan, belas kasihanilah kita. Engkau pelindung kita, maka tolonglah kita terhadap kaum kafirin itu. Beliau bersabda benar. Ayat di atas dari surat Al-Baqarah 286. Riwayat Muslim. bagaimana? Paham, Dok? Iya, jadi sebenarnya Allah itu ketika memerintahkan, sebenarnya beliau sudah tahu kita sekuat apa dan kita diharapkan melaksanakan sekuat-kuatnya apa yang kita mampu. Dan pasti Allah tidak akan mencoba atau memikulkan beban kepada hambanya ini melebihi kekuatan yang hambanya itu punya gitu. Dan kita diharapkan berdoa seperti yang ada di Al-Baqarah
86 ini ya, Ustazah. Di surat Al-Baqarah yang terakhir ini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kamu nampakkan dari dirimu atau kalian sembunyikan, Allah akan menghisab kalian. Nah, ketika para sahabat mendengar ayat ini, bahwa hati pun akan dihisab, mereka itu berat sekali. Sehingga beliau itu, para sahabat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan yang itu mudah bagi kami. Saya sudah melaksanakan sholat, jihad, puasa, sedekah, itu saya semuanya kami mampu. Akan tetapi begitu diturunkan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Nah, apa yang kami nampakkan dan apa yang kami sembunyikan akan dihisab. Alangkah beratnya kami di sini tidak mampu. Masalah hati kan biasanya mohon maaf, kita kan suka bla 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 untuk menunjukkan ketidaksukaan kepada siapapun, akhirnya di dalam hati kita. Nah, maka sahabat pun berat dalam menghadapi ayat ini. Maka ketika mereka, para sahabat itu menunjukkan keberatannya kepada Rasulullah mengenai ayat ini, maka kata Rasulullah, apakah kamu menginginkan seperti ahli kitab yang mereka itu mengatakannya samina wa asoina? Ya, kami mendengar terhadap ayat yang dibacakan, tapi kami asoina, artinya kami tidak mau mengikuti, katanya. Gitu. Akan tetapi untuk kalian para sahabat, ucapanlah samina wa atona gufronaka. Nah, ini kami mendengar dan kami mentaati dan kami mohon ampun kepadamu seandainya kami tidak mampu untuk melakukan sesuatu itu, gitu. Jadi tuntunan Rasulullah kepada kita sekarang ini, maka kita pun mengatakannya samina wa atona. Apa ayat ataupun di dalam hadis yang diterangkan oleh Rasulullah, jangan langsung di dalam hati, saya nggak mampu, nggak sanggup. Masa seperti itu? Masa hanya sekedar ini aja kok dilarang? Masa hanya sekedar itu aja kok dilarang? Nggak boleh ada kata-kata gitu. Begitu tidak sesuai dengan hati, langsung, oh ternyata ini dilarang ya. Ya Allah, saya nggak tahu sebelumnya. Kalau begini saya ini belum mampu ya Allah gitu ta. Jadi mohon untuk bermuhasabah diri, mengkoreksi apa salah saya dalam hal menghadapi ini. Oh ternyata ini dilarang. Nah jadi untuk kita pembelajarannya kita tunjukkan samina wa atona dulu. Jangan loh kok nggak suka ya saya belajar seperti ini. Akhirnya dia menjauh dari Al-Quran dan sunnahnya. Maka itulah yang dikatakan seperti orang-orang ngaji akan tetapi apa yang dibacanya itu tidak ditaati. Maka Rasulullah mendidik kepada para sahabat seperti itu dan pembelajaran bagi kita pun demikian. Loh, masa hanya gambar aja dilarang? Masa hanya nggak boleh ada kata-kata gitu. Pokoknya apa yang disabdakan dan hadisnya itu soheh derajatnya, maka kita langsung samina wa atona. Adapun seandainya itu sudah terjadi kepada kita, loh ternyata ini dilarang, ya kita tinggal merubahnya kok. Hidup cuma satu kali, kenapa bingung? Apakah berat kepada gambarnya itu? Atau kita berat kepada rahmatnya Allah, umpama gitu. Nah, maka ketika ayat ini dijelaskan lagi, Rasulullah mengatakan bahwa ayat ini telah dinasah. Nasahallahu ta'ala, ayat yang tadi, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum, maka dinasah dengan kalimat selanjutnya. Nasah itu artinya dihapus yang hukum yang di atas diganti dengan hukum yang baru. Maknanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Apa yang telah dia usahakan, maka bagi dia apa yang dia usahakan pun maka tanggungan dia dosanya. Robbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau siksa kami jika kami salah dan kami lupa. Maka kata Rasulullah, tapi di sini kalimatnya pola, ada yang mengatakan bahwa Allah menjawabnya na'am, kata Allah. Ya, kami tidak akan menyiksa dan kami tidak akan membebani apa yang kamu tidak mampu. Jadi kalimat yang ada di dalam hati
apapun yang diucapkan sebelum itu dinampakkan, maka Allah tidak akan peduli. Sudah kan di Muslim di jilid pertama. Selama itu di dalam hati belum diungkapkan, maka Allah tidak peduli. Nah, inilah yang dikatakan binasah itu di sini maksudnya. Kalau sebelumnya kan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu nyatakan di dirimu ataupun di dalam hatimu, maka Allah akan menghisab. Tapi ternyata begitu hati kita bla 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 bla, tapi belum kita laksanakan dengan ucapan ataupun perbuatan, maka kata Allah, aku tidak peduli. Artinya oleh Allah dibiarkan dulu sehingga dinyatakan dengan ucapan ataupun perbuatannya. Kemudian Robbana wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan atas kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Sebagaimana orang terdahulu. Maka Rasulullah menjawab, naam. Jadi Allah pun mengatakan, iya, kamu tidak akan dibebani dengan beban yang berat seperti orang-orang terdahulu. Robbana wala tahmil alai malato qotala nabi. Nah, maka beban-beban tersebut itu kami tidak bisa memikulnya, ya Allah, janganlah engkau berikan kepada kami. Maka kata Rasulullah, naam. Artinya Allah mengiyahkan atas doa-doa yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Maafkanlah kami dan ampunilah dosa-dosa kami, maka rahmatilah kami, sesungguhnya engkau adalah pemimpin kami. Maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Maka Allah menjawab atau Rasulullah mengiyahkan naam. Artinya naamnya Rasulullah, mengiyahkannya Rasulullah bahwa Allah itu meng-ACC. Ternyata ketika mulai berkecamuknya perang, mulai jihad dari perang pertama sampai perang terakhir, dan yang kota Mekah itu kan di situ basisnya orang-orang kafir Quraisy yang memang dia itu ladang dakwahnya Rasulullah. Tapi ternyata mereka itu tidak mau. Akhirnya kan kota Mekah itu memang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk itu adalah saudara-saudara Rasulullah. Maka ketika ayat ini turun, ternyata naamnya atau mengiyahkannya Allah kepada orang-orang yang beriman, akhirnya kota Mekah itu terkalahkan waktu perang Badar. Akhirnya jatuh dikuasai oleh orang yang beriman sampai sekarang. Nah, ini naamnya Allah. Nah, ini pembelajarannya bagi kita, apapun yang kita hadapi, tetap kita tawakal kepada Allah, jangan sampai kita menentang ayat ataupun hadis yang memang itu derajatnya sahih, jangan langsung lantas di dalam hati kita, loh ternyata nggak bisa seperti itu ya, gitu. Maka contoh lagi, ini sudah sampai kepada dokter dan dokter juga mungkin sudah membacanya juga. Masalah memelihara anjing. Masalah memelihara anjing, maka barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing untuk menjaga ternak atau menjaga kebunnya, maka itu adalah, kalau umpamanya anjingnya kan dipelihara di rumah, kalau saya itu katakan itu menjadi kembangnya rumah gitu, menjadi hiasan bagi rumahnya, maka dia hilang pahalanya 2 kirot. 1 kirot itu besarnya sebesar gunung Uhud. Jadi setiap hari orang yang ada di rumah itu hilang pahalanya 2 kali gunung Uhud tiap hari. Mending kalau umpamanya amalnya besar, kalau amalnya nggak ada bagaimana? Dia sudah punya puasa, zakat, sholat. Dalam hal itu pun mungkin berat di dalam melaksanakan. Nah, tahu-tahu begitu menghadap Allah, hilang itu pahalanya. Kenapa? Karena di rumah waktu dia hidup memelihara anjing. Nah, jangan ada kata-kata begini. Masa anjing aja kok sampai mengurangi pahala? Dari mana kurangnya pahala? Jadi sampai didesak-desak seperti itu. Itu nggak boleh seperti, oh ternyata dengan adanya memelihara anjing itu seperti ini ya ancamannya gitu. Kalau seperti ini ya saya sudah nggak akan. Nah, tinggal begitu aja. Dan nggak boleh anjingnya itu, kesayangannya itu dijual, nggak boleh. Haram hukumnya. Uang hasil penjualan anjing itu haram hukumnya. Bagaimana ya dilepas? Monggo, Dok, bagaimana, Dok? Suaranya, Dok.
Kalau anjingnya dikasihkan ke orang non-muslim gimana, Ustazah? Iya, kasihkan aja kepada non-muslim. Dan memang dia itu doyan. Soalnya kalau dilepas ya nggak tega Ya, juga ya Ustazah kalau ada apa-apa. iya. Monggo, seperti itu. Ustazah, Ya, kalau kita lagi nonton TV, terus ya entah ada siapa begitu ya, ada siapa di situ terus, loh, orang ini loh, kok iso ngomongnya kok kayak gitu, ngawur aja kayak gitu. Nah, padahal kita nggak kenal juga, cuman apa komen tentang orang yang ada di TV seperti itu. Itu ya nggak boleh ya, karena sudah terucap ya. iya, nggak boleh. Bahkan nontonnya juga seandainya itu tidak bermanfaat, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Menyia-nyiakan waktu. Berarti dia berapa jam di atas monitor itu. Habis waktunya untuk zikir. Sampai seperti itu. Hmm. Iya. Nah, hikmah ayat ini ada di Muslim juga, Dok. Di tentang membaca Al-Quran. Kalau ingin tahu, silahkan dibuka di jilid 3 atau jilid 2 tentang bacaan Al-Quran atau keutamaan membaca surat Al-Kahfi sama Al-Baqarah. Judulnya keutamaan membaca. Silahkan, siapa yang duluan? Keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Membaca Al-Quran memberi Ya. ketenangan. Enggak. Nomor hadis berapa, Dok? 765. Ini yang membaca Al-Kahfi. Enggak, bukan ya? Nomor 773, Dok. 773. Ya, Oke. silahkan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansori radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca kedua ayat itu, yakni dari akhir surat Al-Baqarah, niscaya keduanya akan memeliharanya dari bencana. Jadi kalau kita ingin dipelihara oleh Allah dari bencana, sering-seringlah kita membaca amanah Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amanah sampai selesai tadi. Wa'ana wampir lana warhamna anta maulana pangsurna alal qaumil kafirin. 2 ayat. Tapi kita lengkapkan kalau untuk bacaan itu dari lillahi ma fis samawati rata-rata dari situ. Ya. Maka barang siapa membaca dari 2 ayat tersebut, niscaya keduanya akan memeliharanya dari bencana. Siap. Karena kenapa kalimatnya dari bencana? Kan tadi juga, ya Allah jangan dibebankan kepada kami suatu beban yang kami tidak mampu memikulnya, maka naam kata Allah. Seandainya kami berbuat salah ataupun lupa, jangan pula kami disiksa, naam kata Allah. Itu kan iya. Nah, maka ketika kita sering membaca itu dengan penuh keikhlasan kita dan sesuai dengan kemampuan kita di dalam beramal, maka insya Allah Allah akan memberikan ampun kepada kita. Begitu, Dok. Bagaimana? Siap. Yes, ada. Oke, lanjut. Kalau sudah paham semuanya, dia disolihin lagi. Ya. Bab selanjutnya, monggo Dokter Ari. Ya. Larangan terhadap kebid'ahan dan perkara-perkara yang diada-adakan. Allah Ta'ala berfirman, maka apa yang ada di luar kebenaran itu
tiada lain hanyalah kesesatan belaka. Surat Yunus ayat 32. Allah Ta'ala berfirman lagi, tidaklah kami alpakan sedikit pun dalam Alkitab. Maksudnya tidak perlu ditambah yang baru, sebab dalam Alkitab sudah cukup. Allah Ta'ala berfirman pula, jikalau engkau semua berselisih dalam sesuatu hal, maka kembalikanlah itu kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Alkitab dan As-Sunnah. Surat An-Nisa ayat 59. Juga Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah engkau semua mengikuti jalan-jalan yang lain, karena nanti engkau semua dapat terpisah dari jalan Allah. Surat Al-An'am 153. Sudah nih. Satu lagi. Satu lagi. Allah Ta'ala berfirman lagi, katakanlah hai Muhammad, internetnya Allah Ta'ala berfirman lagi, terdengar suara? Dengar. Kedengaran. Allah Ta'ala berfirman lagi, katakanlah hai Muhammad, jikalau engkau semua mencintai Allah, maka ikutilah saya. Maka Allah pasti mencintai engkau semua dan pula mengampuni dosa-dosamu. Surat Ali Imran 31. Ayat-ayat dalam bab ini amat banyak sekali. Adapun hadis-hadis yang menguraikan bab ini amat banyak pula. Juga Ya, masyhur-masyhur. Sampai situ dulu, Dok. Ayat-ayatnya kita bahas satu persatu. Monggo, paham nggak ini dari pertama? Bagaimana, Dokter Ari? Iya, ini maksudnya yang di luar kebenaran itu bid'ah ya, Ustazah. Sehingga kalau bid'ah akan tertolak, tidak mendapatkan pahala. Definisi bid'ah itu adalah sesuatu yang orang itu mengharapkan pahala dari Allah tapi tidak ada dalilnya. Itulah yang dikatakan bid'ah. Jadi sesuatu ibadah yang tidak ada dalilnya, maka dia melaksanakannya dengan harapan ada pahala, tapi tidak ada. Ini di dalam masalah ibadah, bukan di dalam masalah dunia. Sekali lagi, yang dikatakan bid'ah itu adanya di dalam masalah ibadah. Bahwa apabila kita melaksanakan ibadah, yang kita ini mengharapkan pahala atau barokah atau kebaikan dari Allah, tapi tidak ada dalilnya, maka itulah yang dikatakan bid'ah. Jadi mengada-ngadakan suatu amalan, padahal amalan tersebut tidak ada dasar hukumnya. Nah, itulah yang dikatakan bid'ah. Kemudian dengan ayat ini, famadza badal haqi illa dolal. Apakah selain hak, kalau kebenaran itu tidak lain kecuali kesesatan. Artinya apa? Apapun yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir, kemudian dari hadis yang disabdakan oleh Rasulullah yang sahih, maka semuanya itu adalah yang benar. Maka selain dari yang itu, itulah sesat. Artinya ketika kita seseorang melaksanakan sesuatu amalan, tapi kok nggak ada dalilnya, nah, ataupun ada dalil, akan tetapi begitu diteliti di dalam hadis-hadis yang induk, kok ini nggak ada ya dalil seperti ini, berarti itu namanya hadis palsu. Maka ketika orang itu melaksanakan hadis palsu, ya dia sudah sesat, ya dia dosa dengan mengada-ngadakan ajaran-ajaran yang tidak ada dalilnya. Contoh, banyak orang yang melaksanakan puasa Rajab. Barang siapa yang melaksanakan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, maka pahalanya itu sampai 7 tahun diampuni dosa-dosanya. Ya udah, enak sekali, melebihi puasa Ramadan. Kalau gitu ya sudah, tinggal nunggu bulan Rajab aja, kan sudah dijamin 7 tahun. Nah, dengan adanya kalimat seperti itu adanya di dalam ilmu mustalah hadis. Ketika kita mempelajari ilmu mustalah hadis, artinya silsilah hadis,
tanda-tanda hadis palsu itu, satu, dia di dalam masalah faidahnya itu sangat bertentangan dengan yang sahih. Padahal di dalam puasa Ramadan pun kalimatnya tidak seperti itu. Tapi kok ini puasa Rajab itu sangat melebih-lebihkan gitu. Maka dari situ aja kalau orang yang sudah paham tentang ilmu mustalah hadis, loh ini jangan-jangan tidak ada hukumnya. Ternyata setelah diteliti oleh para ahli, itu adalah sangat tidak ada. Jadi saking hadis itu palsu, maka tidak ada di dalam silsilah yang palsu juga. Jadi artinya setelah hak, maka itu semua adalah sesat. Kemudian yang kedua, ma farratna fil kitabi min syai'in. Tiada kami tinggalkan dalam kitab sesuatu apapun yang kurang atau yang belum dijelaskan. Artinya dengan adanya Al-Quran dan sunnahnya, yaitu hadis yang sahih, semuanya sudah tercatat. Maka ketika kita berdoa, jangan sampai kita pun mengurang-urangi dari doa tersebut atau kita menambah-nambah, karena itu sudah sempurna. Maka barang siapa yang orang itu menambah-nambah dari redaksi doa tersebut yang dilantunkan, yang dipanjatkan oleh Rasulullah, maka seolah-olah orang itu dianggap telah menambah-nambahi dan dia menuduh Rasulullah tidak sempurna. Kemudian yang ketiga, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila kalian bertentangan di dalam suatu masalah hukum, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kata ayat Al-Quran dan bagaimana kata hadisnya. Ya tentu dengan adanya kalimat ini, kita dituntut untuk betul-betul kita ini tolab ilmi syar'i. Artinya kita mempelajari agama secara benar-benar, sumbernya jelas, kemudian dipahami dari sumber tersebut, kemudian insya Allah kita mohon kepada Allah untuk bisa melaksanakan. Selanjutnya, wa anna hadza sirati mustaqima. Nah, dengan adanya mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka ini merupakan jalan yang lurus. Barang siapa yang dia itu menyalahi aturan Allah dan Rasulnya, maka dia jalannya sesat. Maksud lurus di sini maksudnya apa? Lurus akan menuju sorga, singkatnya gitu. Tapi kalau dia itu menyalahi di dalam beribadah aturan Allah dan Rasulnya, berarti dia sesat. Artinya dia itu bengkok dari jalan yang lurus tersebut. Kalau sudah bengkok, ya tentu dia tidak akan sampai ke dalam sorga tersebut. Maka fattabi'uhu, hendaklah ikuti Al-Quran tadi, dalil yang tadi. Wala tatabi'us subula, maka janganlah kalian mengambil jalan yang bengkok tadi. Setelah kalian umpamanya ngambil jalan yang bengkok yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka fatafarraqu bikum an sabilihi, pasti kalian itu akan berpecah, maksudnya akan menyalahi dari jalan yang lurus itu. Selanjutnya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah. Kalau kita sebagai hamba mencintai Allah, caranya bagaimana supaya kita ini tepat cara mencintai Allah? Fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku, kata Rasulullah itu. Jadi apa yang dijalankan oleh Rasulullah di dalam masalah ibadah, maka hendaklah kita mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya tersebut. Nanti keutamaannya atau padilahnya setelah kita mengikuti ajaran Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya walaupun kita tidak memanjatkan, ya Allah ampunilah dosa kami, tidak mengatakan begitu pun, itu sudah merupakan otomatis ketika kita mengikuti ajaran isinya Al-Quran dan sunnahnya itu. Monggo bunda-bunda, dok, siapa yang belum paham? Ya. Ya, Ustazah, siap. Lanjut. Barangkali Iya. ada pertanyaan, monggo. Nggak usah ditahan-tahan. Mumpung pas Ya. dalilnya. Oke. Lanjut ya, Ustazah. Ya, lanjut, dok. 169 ini udah ya, Ustazah ya. Lewatin Ya. aja ya. Ya. 170. Ningrum? Ya, siap, Dok. 170 saya.
Yoi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berkhotbah maka merah padamlah kedua matanya, keras suaranya, sangat marahnya, sehingga seolah-olah beliau itu seorang komandan tentara yang menakut-nakuti. Sabdanya, pagi-pagi ini musuh akan menyerang engkau semua, atau sore ini musuh akan menyerang engkau semua. Beliau bersabda pula, saya diutus sedang jarak terutusku dengan tibanya hari kiamat itu bagaikan dua jari ini. Beliau merapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Beliau bersabda pula, maka sesungguhnya sebaik-baiknya uraian adalah kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang seburuk-buruk perkara agama ialah hal-hal yang diada-adakan sendiri, dan semua kebid'ahan itu adalah sesat. Selanjutnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya adalah lebih berhak terhadap setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta, maka itu adalah hak dan keluarganya. Tetapi barang siapa yang meninggalkan hutang atau tanggungan, keluarga dan anak-anak yang ditinggalkan, maka itu adalah kepadaku atau menjadi tanggunganku. Riwayat Muslim. Monggo. Jelaskan dong. Paham, Bun? Enggak paham Ustazah, mungkin perlu dijelaskan. Ngapunten. Ketika Rasulullah berkhutbah, Rasulullah tidak main-main di dalam menyampaikan dakwah. Maka saking menggigitnya dakwah ini, Rasulullah itu betul-betul sampai ekspresi wajahnya itu seperti seorang tentara yang lagi memberikan pelajaran kepada prajuritnya. Maka kata Rasulullah, saya diutus dan dengan kiamat itu tidak ada jarak lagi untuk diutusnya seorang nabi. Maka aku ini adalah nabi terakhir dan aku ini adalah rasul terakhir. Kemudian setelah aku wafat, berarti tidak ada lagi pengangkatan seorang nabi dan rasul oleh Allah di dalam menyampaikan wahyu. Maka dijelaskan di sini, setelah itu fa inna khairul hadisi kitabullah. Maka sesungguhnya omongan yang paling baik kitabullah yaitu adalah Al-Qur'an. Jadi sebaik-baiknya pembicaraan, sebaik-baiknya uraian, sebaik-baiknya kata-kata yaitu adalah Al-Qur'an. Kemudian wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya hidayah atau bimbingan maka adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Al-Qur'an itu dijelaskan secara global, maka dirinci oleh hadisnya. Contoh, di dalam Al-Qur'an aqimus sholah, dirikan sholat. Maka ketika kita buka Al-Qur'an itu dirikan sholat, bagaimana cara sholat? Kemudian apa saja yang harus dibaca di dalam sholat? Dan apa itu sholat? Maka dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah di dalam melaksanakan sholat. Pertama, Rasulullah menghadap kiblat, dan seterusnya di dalam kitab Bulughul Maram itu jelas sekali cara kita melaksanakan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wasarul umuri muhdasatuha, dan sejelek-jeleknya urusan yaitu adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan yang diada-adakan tersebut, maksudnya diada-adakan itu adalah sesuatu amalan ibadah yang sebenarnya itu tidak ada dalil Al-Qur'annya ataupun sunnahnya ataupun hadisnya, tapi dia mengadakan ibadah tersebut, maka itulah yang dikatakan sesuatu yang baru atau peribadahan yang tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan hadisnya.
Nah, yang demikian itulah yang dikatakan bid'ah. Bid'ah itu yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Tidak ada di dalam Islam itu bid'ah hasanah. Kalau toh ada, pasti di sini oleh Rasulullah diterangkan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap yang diada-adakan tadi, ibadah yang tanpa dalil itu yang dikatakan sesat. Sumayaqulu, kemudian Rasulullah pun bersabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Saya ini lebih utama bagi semua orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Artinya apa? Supaya semua orang yang beriman itu betul-betul taat samina wa aqona di dalam menjalankan pembicaraan, ucapan, tindakan, dan lain sebagainya mengikuti ajaran-ajaran yang dijelaskan oleh Rasulullah. Mantaro kamalan pali ali, maka barang siapa yang meninggalkan harta, maka dia untuk keluarganya. Kalau dia meninggal, maka hartanya itu untuk keluarganya, karena harta tersebut dikembalikan di dalam Al-Quran jelas, dikembalikan kepada Allah lagi, jadi milik Allah lagi. Maka karena waktu di dunia harta yang belum dia sedekahkan, yang belum dia transaksi dengan Allah untuk diberikan kepada siapapun, berarti masih seolah-olah menurut kasat mata milik dirinya sendiri. Maka ketika dia sudah meninggal, harta tersebut kembali kepada Allah, karena yang memiliki harta pada hakikatnya Allah. Maka karena Allah itu tidak memiliki kebutuhan, harta tersebut itu dibagikan oleh Allah kepada keluarganya. Maka itulah yang dikatakan harta pusaka, yang pembagiannya itu harus mengikuti apa yang Allah tuntun di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Kemudian waman taroka dainan, barang siapa yang meninggalkan hutang, audoyaan failaya wa alaya, maka itu adalah jadi tanggung jawab aku. Seorang mukmin yang apabila dia meninggal, maka urusan-urusan masalah hutangnya maka Rasulullah yang akan menyelesaikan, karena pada waktu itu ini konotasinya kepada sahabat. Monggo, ada yang belum paham? Suaranya, Dok. Saya jadi ingat ada temen, ya memang kerjanya itu serabutan. Terus anaknya tapi sudah bisa lulus, sudah kerja. Terus sekarang anaknya itu yang membiayai semuanya. Nah, salah satu anaknya itu perempuan. Nah, cuman si temen ini itu dia itu sangat ingin menikahkan anak perempuannya itu dengan sebaik-baiknya pernikahan. Artinya bikin pesta gitu loh. Loh, karena teman baik ya. Kok sampai segitunya sih gitu loh. Kok sampai segitunya sih bikin itu. Ya soalnya aku tuh merasa apa ya? Aku berterima kasih banget sama anakku yang sudah melihara aku. Loh sik toh, enggak kebalik dah kamu. Bukannya anak yang harus berterima kasih pada orang tua. Artinya itu maksud saya tuh lihat gini. Rasulullah itu kan orang menikah itu kan cukup dengan apa ya, akad begitu ya, sekedarnya, nggak usah pesta yang gimana-gimana gitu kan, nggak perlu. Kalau ada uangnya ya iya, kalau enggak ada enggak. Tapi dia ini lebih memilih minta-minta entah hutang entah apa, pokoknya dia bisa untuk membikinkan pesta yang meriah menurut dia. Nah, ini apa ini? Bid'ah atau bukan atau bagaimana ini? Itu adalah termasuk israf. Israf itu adalah berlebih-lebihan. Nah, di dalam Islam kan satu, ada akad nikah, ada udah pasti calon mempelai itu udah ada. Kemudian itu ada mas kawin. Setelah itu ada 2 orang saksi, akad nikah yang tadi udah oleh orang tuanya, berarti itu udah selesai. Maka fa'aulim, maka hendaklah kamu berwalimah walaupun hanya 1 kambing. Ya walimah itu wajib. Akan tetapi di hadis yang lain wajibnya itu sampai bagaimana? Yaitu wajib diumumkan supaya tidak jadi fitnah. Yang utama itu mengadakan pestanya itu atau resepsinya itu hanya sekedar untuk tidak menimbulkan fitnah di masyarakat ketika anaknya itu sudah nikah. Maka ketika dia
naik mobil berdua atau boncengan berdua, berarti itu bersama suaminya, jadi sudah halal. Nah, kemudian kalau umpamanya bagaimana sampai semeriah itu, bahkan lebih daripada 3 hari 3 malam atau sampai 1 minggu. Nah kan ada hadis yang mengatakan sejelek-jeleknya makanan adalah makanan yang apabila orang itu tidak diundang, dan sebaik-baiknya pesta itu melebihi dari kalau nggak salah 1 hari atau 2 hari dari situ, maka itu termasuk israf. Nah kemudian apakah itu termasuk bid'ah atau bukan? Sekarang kalimat resepsinya itu memang itu wajib. Tapi kalau wajibnya itu berlebih-lebihan, apakah itu tergolong bid'ah? Ya satu ya bid'ah, yang kedua bid'ahnya di bidang mana? Bid'ahnya di dalam masalah israf, berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Gitu. Kenapa sih orang tua kok seperti itu? Ya karena dia boleh jadi jauh dari Al-Quran dan Sunnah, artinya dia tidak paham gitu, tidak paham konsep untuk menikahkan, tidak paham konsep masalah cara bersyukur itu bagaimana. Ya boleh jadi minimnya masalah ilmu agama. Begitu. Gitu ya. Stropnya dalam bid'ah tadi, berlebih-lebihannya. Kalau dia tidak punya sampai 1 kambing begitu, apakah sampai perlu diadakan begitu? Minta orang atau pinjem utang kayak gitu? Oh tidak, dengan adanya apa adanya yang ada di rumah, seperti mampunya hanya 1 ayam, bikin soto, kemudian kanan kiri dibagi-bagi. Nah, udah cukup, sudah insya Allah seperti itu. Oh, jadi patokan 1 kambing itu tidak harus ya? Yang penting ada walimah, walimahnya itu wajib. Oke. Oh oke, siap. Nggih, Ustazah lanjut. Oke, lanjut, monggo siapa? 171 sudah. Sekarang bab baru. Mbak Uria, monggo. Mbak Uria monitor. Ya. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman itu berkata, ya Tuhan kita, karuniakanlah kepada kita istri-istri dan keturunan kita menjadi cahaya mata, menggembirakan hati, dan jadikanlah kita pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam Al-Furqan ayat 74. Allah Ta'ala berfirman pula, kami menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk umat manusia dengan perintah kami. Dalam Al-Anbiya 73. Paham, monggo terangkan, Bu Ria. Ini penangkapan saya bahwa meminta kepada Allah mengkaruniakan untuk keluarga kita itu menjadi menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Dalam teks Arabnya mungkin panjenengan semuanya hafal dan sering dibacakan juga ketika selesai sholat mungkin dengan kalimat Robbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Jadi kita mohon kepada Allah untuk anak cucu keturunan kita ini menjadi anak cucu keturunan yang soleh, dan pasangan kita, kalau si perempuan istrinya yang membaca ini berarti mohon suaminya soleh. Kalau suaminya yang membaca ini berarti istri dan anak cucu keturunannya pun minta soleh. Maka ini boleh dibaca oleh istri, boleh dibaca oleh suami, dan anak-anak pun kita ajarin seperti itu. Kemudian waj'alna, dan mohon jadikan kami ya Allah lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa itu imaman, sebagai pemimpin. Yang dipimpinnya itu adalah orang-orang yang bertakwa, berarti yang memimpinnya juga berarti orang yang bertakwa kuadrat. Paham maksudnya ya? Ya. Allah jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Paham?
Jadi mohon kepada Allah supaya anak cucu keturunan kita ini dikasih rahmat untuk terbuka hatinya mencari dan memahami ilmu agama. Sebagaimana ketika Rasulullah itu diminta doa untuk sahabatnya, maka Rasulullah mendoakan semoga Allah memberikan pemahaman kepada Anda di dalam agama. Maka itu bisa dipakai oleh kita. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan anak-anak kami ini dia paham di dalam agama. Allahumma ja'al auladi yafqahuna fiddin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku atau anak-anak kami mereka paham dalam agama. Waj'al auladi minas solihin, dan mohon dijadikan anak-anakku menjadi golongan orang yang soleh. Jadi kita tidak lepas mohon kepada Allah supaya anak cucu keturunan kita ini menjadi pemimpin bagi orang yang takwa, artinya dia bisa lebih takwa lagi karena yang dipimpinnya pun adalah orang-orang yang takwa. Selanjutnya di sini mereka sebagai pemimpin yang menunjuki dengan perintah kami. Artinya dijadikan oleh Allah yang memimpin orang yang bertakwa itu sesuai ajaran yang diajarkan kepada mereka itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah mudah-mudahan apa yang lagi kita kaji ini ada di atas jalan Allah. Karena kita tidak lepas dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Oke, monggo dok. Ya. Lanjut ya, Sada. 172 ya. Ya, lanjut. Mbak Lucy dia 172. Mbak Lucy monitor. Lucy dia. Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Amr, yaitu Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya kita pernah berada di sisi Rasulullah SAW pada tengah siang hari. Kemudian datanglah kepada beliau itu kaum yang panjang mengenakan pakaian bulu harimau bergaris-garis, lurik-lurik atau mengenakan baju kurung sambil menyandang pedang. Umumnya mereka dari suku atau memang semuanya dari Mudar, maka berubah wajah Rasulullah SAW karena melihat mereka yang dalam keadaan miskin itu. Kemudian beliau masuk rumahnya, lalu keluar lagi menyuruh Bilal untuk berazan. Selanjutnya Bilal berazan dan lalu sembahyang. Kemudian beliau berkhutbah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan yang artinya, hai sekalian manusia bertakwalah engkau semua kepada Tuhanmu yang menjadikan engkau semua dari satu diri, Adam, sampai ke akhir ayat, yaitu yang artinya sungguhnya Allah Maha Bahagia bagimu semua. Surat An-Nisa ayat 1. Beliau membacakan pula ayat yang Hasyr yang artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwa. Seseorang itu memeriksa apa yang akan dikirimkan untuk hari itu. Ada orang yang dengan sebelumnya juga dengan sak kurmanya sampai-sampai beliau potongan kurma juga baik. Selanjutnya ada pula orang dari kaum Ansor yang datang dengan suatu wadah yang tapak tangannya hampir tidak kuat angkatnya. Selanjutnya beruntun-untunlah para manusia itu memberikan masing-masing sehingga saya dapat melihat ada dua tumpukan dari makanan sampai-sampai pula wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri soal beliau itu cahaya bersih sekali. Kemudian
Kemudian beliau bersabda, yang membuat sunnah dalam Islam berupa amalan yang baik, maka ia memperoleh pahalanya diri sendiri dan pahala orang yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit dari mereka yang mencontohnya itu. Dan barang siapa yang memulai membuat Islam berupa amalan yang baik, maka ia memperoleh diri sendiri orang yang mengerjakan itu sepeninggalnya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu. Ini kalau penangkapan saya ya Ustaz, Ya, gimana monggo? orang yang ada kaum Mudar datang pada Rasulullah, menurut penangkapan saya itu mereka itu belum Islam, jadi seperti orang yang dari pelosok apa nah gitu ya, terus diislamkan oleh Rasulullah. Setelah itu sahabat-sahabatnya, orang-orang sekitar juga memberi sedekah kepada orang itu, dan di akhir tangan ini disebutkan kalau kita memulai dalam Islam berupa amalan yang baik, maka ia memperoleh banyak dan juga dengan kerjakan. Maksudnya orang yang memberi sedekah adalah orang yang diberikan. Tapi kalau dia membuat amalan buruk kepada orang lain, dia nanti akan memperolehnya juga keburukan itu. Begitu ya Ustaz? Kaum yang tadi miskin itu adalah kaum yang sudah masuk Islam. Nah, kaum mudor ini adalah mereka termasuk orang yang paling miskin. Sehingga datang kepada Rasulullah, umpamanya mohon maaf, ada kain 1 meter yang lebarnya mungkin 1,5 meter, kemudian hanya dibolongin aja untuk kepalanya asal bisa masuk menutupi badan. Coba bagaimana nggak terbayang oleh kita. Nah, kalau kita kan ada tangannya dijahit, kemudian samping-sampingnya pun dijahit, ini enggak. Mereka itu hanya menutup aurat aja seperti itu, pluk aja masuk. Nah, sambil membawa senjata. Artinya mereka itu walaupun semiskin itu ketika akan disiapkan pergi jihad di jalan Allah berperang, maka mereka pun siap. Jadi tidak terhalang oleh masalah kemiskinan. Nah, kemudian mereka itu melaksanakan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Pada waktu itu melihat Rasulullah keadaan mereka seperti itu, Rasulullah masuk ke rumahnya, kemudian keluar lagi karena udah waktunya sholat datang, maka nyuruh kepada Bilal untuk adzan. Singkat cerita, udah selesai sholat, maka Rasulullah itu menghadap ke para sahabat semuanya. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Sampai akhir ayat, itu dengan adanya Nabi Adam diciptakan, maka orang yang tadi atau yang kalian lihat di depan kita dan termasuk kita semua, termasuk para sahabat, itu adalah dari bibit yang satu, yaitu Adam. Berarti satu sama lain adalah masih bersaudara. Innallaha kana alaikum raqibah, sesungguhnya Allah sangat memperhatikan, sangat melihat kepada kalian. Sampai ayat terakhir juga. Kemudian Rasulullah membacakan juga, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah masing-masing diri berbekalan apa yang akan kalian bawa untuk hari esok. Maksudnya hari esok kapan? Hari kiamat, hari kebangkitan. Kalian sekarang hidup di dunia, kemudian perbekalan apa yang sudah kalian persiapkan untuk menghadapi hari kebangkitan nanti. Nah, maka dari itu, tasaddaqa rajulun min dinarihi, akhirnya para sahabat itu ada yang bersedekah dengan dinar, dengan dirham, dengan pakaiannya, dengan gandumnya. Akhirnya maksudnya untuk bersedekah kepada orang-orang yang tadi miskin itu. Sahabat itu ada yang bawa berbagai apa yang mereka miliki, kurmanya, mungkin buah-buahannya, dan semuanya sesuai dengan yang ada. Akhirnya
dikumpulkan, maka Rasulullah di hadis yang lain merasa bahagia melihat keadaan serempaknya para sahabat di dalam menjalankan kebaikan tersebut. Kemudian setelah itu summa tataba'an nasu hatara itu qaumaini min amin, ya ada yang membawa sampai tidak terangkat itu karungnya, maksudnya banyak makanan yang dibawa karena ya disesuaikan dengan kemampuannya itu yang dikasih oleh Allah kekayaan, maka membawa sesuai dengan apa yang dimilikinya. Maka Rasulullah itu hatta ra'aitu wajah Rasulullah SAW yatahallalu. Maka mereka para sahabat melihat wajah Rasulullah itu bagaikan bulan purnama. Jadi akhirnya berseri-seri lagi Rasulullah ketika melihat para sahabatnya melakukan sedekah itu. Jadi dengan cara apa ketika Rasulullah menyampaikan? Dengan cara menyampaikan diperingatkan oleh Al-Quran. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sudahkah kamu membawa perbekalan untuk kehidupan kamu nanti di akhirat? Nah, maka dengan adanya bersedekah, sedekah itu adalah bagian dari perbekalan untuk di akhirat kita nanti. Kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajruman amila biha ba'dahu. Ini indah sekali. Barang siapa yang dia itu menggerakkan suatu gerakan yang baik di dalam Islam, maka bagi dia mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang meniru. Tadi kan yang pertama, siapa yang membawa kurma? Siapa yang tadi mengatakan menjalankan sedekah? Seseorang laki-laki langsung datang memberikan sedekah kepada orang tersebut, maksudnya dikumpulkan dulu. Akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain yang membawa dinar, dirham. Maka si orang yang penggerak pertama tadi, dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala yang dijalankan, yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengikutinya. Sebagaimana contoh kalau sekarang ini, kita kan mengadakan kajian ini, kemudian kita ngajak, ayo siapa ayo mau ikut, dan kita tahunya banyak umpamanya yang ikut kepada kita mendapatkan pahala 100%. Kemudian sahabat kita, saudara kita yang ikut pun dia mendapatkan pahala juga 100%. Kita mendapatkan double pahala kita, ya 100% yang kita karena kita datang, yang kedua karena ajakan kita kepada dia berbuat baik, maka kita 200%, orang yang tadi 100% dengan tidak mengurangi pahala yang diberikan oleh Allah kepada seterusnya. Kemudian ya udah segitu, Dok. Tapi barang siapa yang dia itu melaksanakan sesuatu kejahatan di dalam masalah maksiat, ketika dia itu dilihat oleh orang, kemudian ditiru maksiat tersebut, maka dia pun akan menanggung dosa, maksudnya akan menerima dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikuti dosanya dia. Contoh, ada seorang dia itu pencuri sepeda motor. Nah, kemudian dia itu mengadakan aksi ketika dia mencuri sepeda motor itu. Nah, mereka nggak tahu bahwa kelakuan itu dilihat oleh orang-orang yang di belakangnya. Maka ketika dilihat oleh orang di belakangnya itu ditiru akhirnya. Maka ketika si orang yang di belakangnya itu melaksanakan kejahatan, orang yang pertama tadi mendapatkan kejahatannya juga. Dengan tidak mengurangi kejahatan atau dosa yang dilaksanakan oleh pengikut. Monggo, bagaimana? Ya jelas Ustazah. Bagaimana Dokter Dia, Dokter Wiwin, Bu Susi, monggo komentarnya gimana? Ya. Ini dinamakan dosa jariah gitu ya, Ustaz? Dosa jariah. Ya Allah. Jadi bahaya juga kalau kita mengerjakan sesuatu kemudian Ditiru itu orang. Iya, ditiru orang yang jahat. Tapi kalau misalkan misalkan mencontek ya, itu kan dosa. Oh, itu mencontek nggak apa-apa itu. Akhirnya ya ditiru terus dia itu termasuk ini ya. Ya Allah. MLM itu, MLM. Ya, MLM di dalam masalah dosa. Mohon maaf Ustazah, boleh Iya. bertanya? Monggo Bunda. Oke.
Seperti itu tadi kan dijelaskan bahwa kalau kita mengajak kebaikan, insya Allah kita akan dapat tanpa mengurangi pahala daripada yang mengikuti kita. Ya. Kita tuh kadang-kadang dengan adanya media sosial, WhatsApp atau Instagram atau apapun lah itu kadang-kadang kita itu menerima sharing ya dari ya mungkin dari rekan saudara, dari rekan kerja atau apalah. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa itu apa yang diuraikan, apa yang disaringkan itu bagus gitu ya. Tapi kadang kan kita takut ya, maksudnya dalam artian kita mau sharing ke grup yang lain itu kadang takut karena bener nggak ya? Mungkin kalau untuk teman-teman yang ya seperti dokter Diah lah istilahnya, dokter Diah pasti begitu dia menerima sesuatu dia tidak akan langsung ditelan gitu aja ya, dia harus nyari dalilnya. Kalau kadang-kadang kalau kita, ke saya terutama saya itu kalau kita ada sharing langsung kok kita pengen gitu loh meneruskan. Nah, seandainya kita teruskan tapi ternyata mungkin itu ada salah atau mungkin nggak sepaham, gimana Ustazah menurut Ustazah? Ini Dokter Budiarti saja, Ningrum, saya bukan dokter, mohon maaf. Ningrum begini ya dok. Ya. Pas alu ahla zikri ingkungtum la ta'lamun, itu Al-Quran. Hendaklah kalian bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Ketika kita mau sharing, tadi kan jenengan kalau dokter Diah kan nggak mungkin langsung ditelan gitu. Tapi bagi kita yang belum paham, jadi artinya kita harus niru seperti dokter Diah, paham dulu baru sharing. Jangan sharing dulu, nanti masalah kebenarannya itu di belakangan mengikuti. Nggak boleh seperti itu. Itu waktunya itu untuk waktu untuk mencari itu kadang-kadang tuh astagfirullahaladzim. Dokter Ningrum, sabar, pelan-pelan, insya Allah istiqomah, continue kita. Nanti kita akan mendapatkannya. Kalau toh itu umpamanya kita ragu-ragu, tapi saya mau sharing, ya jangan dulu sharing, sudah aja. Nah, dan mohon maaf, di An-Nur ini kan kita sudah terikat oleh ikatan ini, insya Allah bisa bertanya, apakah betul yang akan saya seringkan itu? Nah, mau hitung japri saya, monggo, nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya. Dan itu disampaikan, dipahami dulu apa yang disampaikan oleh saya. Atau kepada rekan kita, Dokter Wiwin, Dokter Diah, atau Bu Susi, monggo kepada semuanya juga saling di situ di grup. Apa benar nggak kalau saya ini berbicara begini? Insya Allah tetap tolab ilmi harus diutamakan dulu, paham harus diutamakan dulu. Baru di situ berguna atau sampai bisa menyampaikan balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, satu ayat itu harus kita pahami dulu, kemudian setelah kita paham, boleh kita balik di situ sebagai penyampai. Begitu Dokter Ningrum. Matur nuwun Ustazah. Bagaimana Dokter Diah? Baik. Lanjut ya Ustazah. Terakhir ya. Ya. 1-3 ya. Ya, 1-3 Dokter Sinta, terakhir monggo. Dari Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seseorang pun yang dibunuh secara penganiayaan melainkan atas anak Adam, manusia yang pertama melakukannya itu mempunyai tanggungan dari darahnya semua jiwa yang terbunuh secara penganiayaan, sebab sesungguhnya ia adalah pertama-tama orang yang memulai membuat sunnah membunuh. Yang dimaksudkan ialah Qabil, putra Nabiullah Adam alaihissalam, yang membunuh saudaranya yakni Habil, muttafaq alaih. Bagaimana Dokter Sinta? Paham? Ya, dilarang membunuh, apalagi dengan menganiaya, haram. Pembunuh pertama siapa, Dok?
Itu putranya Nabi Adam alaihissalam. Namanya siapa? Kabil. Qabil membunuh Habil. Habil. Ya. Nah, yang menggerakkan pertama untuk pembunuhan adalah si Qabil. Maka ketika anak Adam sampai sekarang ini cucu-cucunya, ketika mereka melaksanakan aksi pembunuhan, akan diterima hasil dosanya itu oleh si Qabil. Qabil menanggung berapa miliar mulai dari manusia hidup sampai nanti hari kiamat. Begitu, Dok. Jelas ya ini? Dosa MLM tadi tuh. Ya, iya betul. Kalau kata Bu Susi dosa jariah. Ya, begitu. Monggo, bagaimana Dokter Dia? Sampai Ya, situ. cukup Tanda. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai hidayah bagi kita untuk bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan taufiknya untuk bisa istiqomah di dalam mentadaburi Al-Quran dan Sunnah. Dan mudah-mudahan ini merupakan sarana bagi kita untuk menghantarkan kita menjadi husnul khotimah, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Mohon pamit kepada semuanya. Selamat beristirahat. Ada.